Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi. Selamat bersantai. Bab 896. Petik 2. Jika kau memberiku satu porsi madu suci ratusan sumber lagi, aku memiliki setidaknya 70% keyakinan untuk bisa menerobos, kata monster Tuasu. Dia tidak menyadari bahwa ekspresi kecewa Zhao Feng kini telah menjadi semakin jelek. Monster Tuasu punya rencananya sendiri. Dia sudah menggunakan madu suci ratusan sumber dan jika dia gagal untuk menerobos sama sekali, maka dia tidak lagi memiliki ruang untuk negosiasi. Namun, saat ini dia berada di tahapan setengah langkah ke alam cahaya mistik dan wujud keberadaan hidupnya telah mencapai tingkatan calon penguasa suci. Kekuatan pertempuran dari calon penguasa suci hampir tak tertandingi di seluruh zona kepulauan besar Tianfeng. Teman kecil Zhao, kesepakatan dari sebelumnya masih berlaku. Jika kau memberiku satu porsi lagi madu suci ratusan sumber, aku akan berhutang budi besar kepadamu di masa depan dan kau bisa memberikanku perintah apapun sekitar 10 kali. Bagaimana menurutmu? Monster Tuasu berjanji dan tersenyum. Dia percaya bahwa karena Zhao Feng sudah berinvestasi padanya, dia tidak akan menyerah sekarang. Huff. Mendengar perkataannya, ekspresi Zhao Feng menjadi jelek dan dia tertawa dengan dingin. Dasar zombie tua, kau sudah menyia-nyiakan satu porsi madu suci ratusan sumberku, dan kau cukup tidak tahu malu untuk meminta lebih banyak lagi. Monster Tuasu hanya bisa menahan nafasnya. Dia tidak menyangka Zhao Feng akan tiba-tiba mundur dan benar-benar menjawabnya dengan sangat agresif. Pada saat ini, mata Zhao Feng berkilauan dengan cahaya ilahi saat guntur menggelegar di dimensi jiwa. Monster Tuasu merasakan niat membunuh dan tekanan pada jiwanya, namun tidak terlalu memperdulikannya karena dia sekarang memiliki kekuatan pertempuran dari seorang calon penguasa suci. Anak muda, tenanglah. Gagal menerobos itu berada di luar kendaliku, monster Tuasu tersenyum. Meskipun dia tidak takut padanya, namun dia tidak ingin membentuk hubungan yang buruk dengan Zhao Feng. Lagi pula, Zhao Feng memiliki madu suci ratusan sumber dan dia tidak yakin bahwa dia bisa mengambilnya secara paksa dari Zhao Feng. Kenapa kau begitu yakin bahwa aku masih memiliki madu suci ratusan sumber? Ekspresi Zhao Feng menjadi suram dan dia sekarang merasa tidak senang. Di saat dia merasa kecewa karena monster Tuasu tidak berhasil menerobos, dia harus mengakui bahwa si monster Tuasu hanya sedang sial. Ini adalah kesalahan Zhao Feng sendiri karena telah berinvestasi pada orang yang salah. Zhao Feng telah memberikan satu porsi madu suci ratusan sumber kepada monster Tuasu karena dua alasan. Yang pertama adalah karena aliran suci 10.000. Zhao Feng merasa bahwa ia berhutang budi pada aliran suci 10.000. Yang kedua adalah karena monster Tuasu sudah mendekati akhir masa hidupnya dan Zhao Feng merasa simpatik. Baru setelah itulah Zhao Feng memahami aturan menembus ke alam cahaya mistik. Begitu seseorang gagal menembusnya, peluang keberhasilannya di masa depan akan semakin rendah. Hal itu disebabkan karena energi kehidupan dan jiwa seseorang akan terkuras selama proses menerobos dan tidak dapat diisi ulang. Monster Tuasu pasti gagal lebih dari satu kali. Itu artinya energi kehidupannya jauh lebih rendah. Dari yang terlihat, bukan hal yang aneh bila monster Tuasu telah gagal menerobos. Bisa mencapai tingkatan calon penguasa suci saja sudah cukup bagus baginya. Zhao Feng kecewa dengan investasi yang gagal dan mengakui bahwa dia hanya sedang sial. Namun, sikap tak tahu malu dari monster Tuasu membuatnya marah dan ingin menendangnya. Alih-alih bersyukur karena sudah menerima satu porsi, dia justru gagal menerobos dan ingin meminta lebih banyak lagi. Hehe, menurut berita, teman kecil Zhao yang paling banyak mendapatkan madu suci ratusan sumber di dalam istana Xieyang. Monster Tuasu memberikan ekspresi, kau pasti mengerti. Hati Zhao Feng melompat terkejut dan matanya mengerling ketika dia segera menemukan alasannya. Kelompok keluarga Duanmu dan Paviliun Pedang Langit ada di sana ketika dia telah mendapatkan madu suci ratusan sumber dan membaginya dengan anggota lain dari kelompoknya. Meskipun mereka bukan musuh, namun kertas tidak bisa menampung api dan siapapun yang memperhatikannya akan segera mengetahuinya. Dari yang terlihat saat ini, monster Tuasu memiliki kekuatan di belakangnya, aliran suci 10.000 tidak bisa diremehkan begitu saja. Melihat bahwa Zhao Feng tidak menyangkalnya, senyum monster Tuasu menjadi lebih cerah lagi. Meskipun teman kecil Zhao benar-benar kuat dan bahkan beberapa kaisar di tingkat puncak dari Istana Sembilan Kegelapan tidak dapat melakukan apapun padamu, aku dengar penguasa suci dari Istana Sembilan Kegelapan akan segera mengambil tindakan. Meskipun kelihatannya dia memuji Zhao Feng, namun monster Tuasu terlihat sangat sombong. Dengan ancaman kedatangan seorang penguasa suci,
monster tua Su percaya bahwa Zhao Feng tidak akan menolaknya dan akan menyerahkan satu porsi madu suci ratusan sumber lagi. Dia tidak memiliki kepercayaan diri 100% hanya dengan satu porsi tambah, jadi dia bahkan ingin memaksa Zhao Feng untuk membagikan tambahan satu porsi lainnya lagi. Hehe, mengancamku dengan seorang penguasa suci. Apakah itu yang kau andalkan? Bukannya marah, Zhao Feng justru tertawa saat menatap monster tua Su yang terlihat percaya diri. Memang benar, Zhao Feng telah memberi monster tua Su satu porsi madu suci ratusan sumber karena alasan itu. Namun Zhao Feng tidak akan menaruh semua taruhannya hanya pada monster tua Su. Itu bukan ancaman. Bukankah kau memerlukan bantuan dariku? Monster tua Su tetap percaya diri, tetapi dia terkejut dengan jawaban Zhao Feng. Apakah dia tidak takut akan kedatangan penguasa suci alam cahaya mistik? Monster tua Su, aku tidak akan menyalahkanmu karena menyia-nyiakan madu suci ratusan sumber. Anggap saja sebagai kebaikanku pada aliran suci 10.000. Namun, aku yakin kau akan segera menjadi orang yang akan memohon kepadaku. Zhao Feng sekali lagi menjadi tenang. Mulai sekarang, aliran suci 10.000 dan Zhao Feng tidak berutang budi satu sama lain. Kau begitu percaya diri. Monster tua Su mengangkat alisnya dan dia merasa tidak nyaman ketika memikirkan tentang keajaiban dari pemuda di hadapannya ini. Pertama, kau bukan satu-satunya kaisar di tingkat puncak atau calon penguasa suci yang menginginkan satu porsi dari madu suci ratusan sumber. Aku dapat dengan mudah menemukan seseorang dengan lebih banyak kejujuran dan potensi, seperti bangsawan Nanfeng, yang juga berada di tingkatan calon penguasa suci. Senyum tipis terbentuk di wajah Zhao Feng. Mendengar ucapannya, ekspresi monster tua Su sedikit berubah. Zhao Feng bisa menemukan orang lain untuk diajak bekerja sama dan dia pun akhirnya merasa sedikit menyesal. Dia seharusnya tidak begitu percaya diri hanya dengan kekuatan calon penguasa suci. Kedua, meskipun wujud keberadaan hidupmu telah mencapai tingkatan calon penguasa suci dan meningkatkan umurmu, perpanjangan umurmu sebenarnya tidak banyak bertambah. Jika kau tidak menembus ke alam cahaya mistik dalam waktu 10 tahun, kau akan mati. Cahaya ilahi di mata Zhao Feng menjadi lebih terang dan dia menekankan kata, mati. Kau benar-benar tahu. Monster tua Su merasakan sensasi yang menggelegar di jiwanya ketika kekuatan keinginan dari mata pemuda itu menjadi lebih kuat. Pada saat ini, hati monster tua Su terasa dingin. Dia tidak menyangka jiwa Zhao Feng menjadi begitu kuat. Sial baginya, masa hidupnya memang masih mendekati akhir. Boom, boom, boom. Rambut ungu Zhao Feng tertiup angin saat dia membuka kekuatan garis keturunan mata dewanya. Kilatan petir ungu pun tampaknya mengalir ke jiwa monster tua Su. Weng. Dalam sekejap mata, lebih dari 1000 simbol kekuatan petir dewa kesengsaraan berkilauan di lautan jiwa ungu Zhao Feng. Ark, monster tua Su menjerit dan wajahnya menjadi pucat saat petir tampak menghancurkan jiwanya. Kerusakan yang disebabkannya adalah karena melawan balik dan akan sulit untuk disembuhkan. Berhenti, Kaua, monster tua Su berteriak. Karena getaran jiwanya, tubuhnya menjadi tidak stabil. Dia tidak akan pernah menduga bahwa penguasaan Zhao Feng terhadap ilmu jiwa Dao telah mencapai tingkatan yang bahkan cukup untuk mengancam seorang penguasa suci. Ini pertama kalinya Zhao Feng mengedarkan semua simbol kekuatan petir dewa kesengsaraan dengan kekuatan penuhnya. Kekuatan ledakannya sudah cukup untuk mengancam penguasa suci alam cahaya mistik. Boom, boom, boom. Setelah 3 tarikan nafas, monster tua Su akhirnya berlutut di tanah. Sekarang kau hanya memiliki 3 atau 4 tahun tersisa. Ini pelajaran untukmu. Ekspresi Zhao Feng menjadi tenang. Kaua. Monster tua Su berlutut di tanah dengan ekspresi ketakutan dan penyesalan di matanya. Zhao Feng tidak benar-benar peduli tentang madu suci ratusan sumber karena dia memiliki begitu banyak madu tersebut. Namun sekarang dia tidak berhutang apapun kepada aliran suci 10.000. Dia telah memberi pelajaran kepada si monster tua Su. Tetua Agung. Teriakan dari monster tua Su tadi membuat khawatir para petinggi lainnya dari aliran suci 10.000 seperti Kaisar Ling Qiong. Sua, pada saat mereka tiba, hanya ada lapisan perak yang tersisa yang dengan cepat menghilang. Tetua Agung, apa yang terjadi padamu? Sosok orang yang barusan terlihat mirip dengan Zhao Feng. Kaisar Ling Qiong dan teman-temannya dengan cepat membantu monster tua Su begitu mereka tiba. Monster Su tua terlihat sangat berantakan dan dia hampir pingsan. Ini semua karena ketidakberdayaan dan keserakahanku sehingga membuat Zhao Feng tidak senang. Ketika waktunya tiba, aku akan pergi mengunjunginya. Monster tua Su tersenyum pahit. Dia ingin bekerja sama dengan Zhao Feng, tetapi dia gelisah bahwa Zhao Feng mungkin tidak memberinya seporsi lagi madu suci tersebut sehingga dia bersikap seperti itu tanpa malu-malu.
Apa yang dipikirkan Zhao Feng tentang aliran suci 10.000? Ini bukan tempat di mana dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Kaisar Ling Qiong tertegun dan merasa tak berdaya. Zhao Feng telah meninggalkan tanda dimensi ruang di sini, sehingga dia bisa menggunakan dunia dimensi ruang kabut untuk bisa kembali kapan saja dia mau. Di tempat lain, sosok Zhao Feng muncul di Istana Bangsawan. Tempat dia muncul berada di gedung bertaman yang sebelumnya pernah dia datangi. Zhao Feng, bangsawan Nanfeng yang berada di dalam istana merasakan sesuatu dan tidak bisa tidak memanggilnya. Maaf sudah mengganggumu, bangsawan. Zhao Feng menyapa bangsawan Nanfeng sebelum akhirnya memasuki pengasingan latihannya. Ada dua alasan mengapa dia kembali ke sini. Zhao Feng sedang menunggu orang dan kemungkinan tidak ada satupun dari mereka yang akan muncul. Jika tidak, maka dia hanya akan berlatih dengan tenang sampai dia menjadi kaisar alam dewa kekosongan. Namun itu rasanya tidak terlalu realistis. Dalam sekejap mata, hampir sebulan telah berlalu. Pada hari ini, udara di atas Zhao Feng melesat kilatan petir biru dan hijau. Sebentar lagi ya, Zhao Feng bisa merasakan bahwa teknik petir angin 5 elemennya telah mencapai batas maksimal level ke-7. Langkah selanjutnya adalah level ke-8, api petir angin. Kecepatan pelatihan kayu petir angin sangat cepat, terutama karena ia memiliki sejumlah besar sumber daya berelemen kayu seperti jus buah ratusan sumber. Di udara di atas istana bangsawan, aura awan petir angin di udara telah mencapai titik kritis. Tidak sulit bagi mereka yang berada di alam dewa kekosongan untuk melihat bahwa Zhao Feng sudah berada pada tahap kritis pelatihannya. Di luar gedung yang bertaman, ini adalah kesempatan yang aku tunggu-tunggu. Seorang lelaki parubaya berpakaian sebagai pelayan berubah menjadi seberkas cahaya gelap yang melesat ke dalam gedung. Di dalam ruang pelatihan, Zhao Feng sedang duduk. Dia hendak menerobos ke level 8 dari teknik petir angin 5 elemennya yaitu api petir angin. Sebuah cahaya gelap tiba-tiba muncul di belakangnya dan berubah menjadi sosok pria yang misterius. Kaisar Langit bermata kiri, kau berada di peringkat ke-10 dalam daftar target pembunuhan sudut sekat hitam, yang bahkan lebih tinggi dari bangsawan Nanfeng. Jangan salahkan aku karena kembali ke sini. Kaisar tertinggi kegelapan malam mencengkeram pedang bayangan gelap yang mengeluarkan hawa sedingin es dan diam-diam menusuk ke arah Zhao Feng. Kaisar Langit bermata kiri, semuanya berakhir di sini. Pedang yang terlihat seperti bayangan milik Kaisar tertinggi kegelapan malam menusuk sangat cepat ke arah Zhao Feng yang sedang duduk. Pedang itu tampaknya telah melampaui batasan benda fisik saat menusuk ke punggung Zhao Feng. Zhao Feng yang terlihat sedang sibuk berlatih pun menangis saat tubuhnya menegang. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Adegan ini persis seperti bagaimana Kaisar tertinggi kegelapan malam yang berhasil menyergap bangsawan Nanfeng. Kaisar tertinggi kegelapan malam terlalu cepat dan tidak ada yang bisa menghindarinya dari jarak sedekat itu. Selain itu, targetnya sedang fokus untuk berlatih sehingga kemampuan panca inderanya terhadap dunia luar menjadi melemah. Area tubuh di mana Zhao Feng ditusuk tidak berdarah. Sebaliknya, gumpalan asap hitam pun muncul dan tubuhnya mulai membusuk. Pada saat yang sama, aura kehidupannya mulai memudar. Alis Kaisar tertinggi kegelapan malam berkerut. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia selalu membuat banyak persiapan untuk target apapun yang akan dia bunuh. Dalam hal ini, ia tahu bahwa Kaisar Langit bermata kiri tidak hanya memiliki kekuatan garis keturunan mata dewa yang berspesialisasi dalam teknik jiwa, ia juga memiliki tubuh yang sangat kuat. Kesulitan membunuh Zhao Feng seharusnya bahkan lebih tinggi dari bangsawan Nanfeng. Meskipun pedang penusuk membangkitkan langit milik Kaisar tertinggi kegelapan malam adalah salah satu dari 7 senjata suci warisan besar dari ilmu pembunuhan Dao dan berisi racun mata air hitam dari sudut sekat hitam, dia seharusnya tidak bisa membunuh Zhao Feng dengan begitu mudahnya. Sebuah gelombang kekuatan yang akrab dari ilmu pembunuhan Dao dan kekuatan keinginan yang dingin muncul saat dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Meo, sebuah belati seperti bayangan menembus punggung Kaisar tertinggi kegelapan malam. Aura belati ini setara dengan pedang penusuk membangkitkan langitnya. Meo, serangan kucing kecil itu hampir pada saat yang bersamaan ketika Kaisar tertinggi kegelapan malam melepaskan serangannya. Karena dia fokus dengan serangannya kepada Zhao Feng, dia tidak dapat menghindari serangan yang datang kepadanya. Belati kekaisaran pembunuh bayangan. Tubuh Kaisar tertinggi kegelapan malam menegang ketika rasa sakit menjalar di dalam tubuhnya. Jika itu adalah serangan biasa, dia tidak akan memperdulikannya. Paling-paling, dia hanya akan kehilangan salah satu dari duplikat 8 sayap bayangannya. Namun,
Belati kekaisaran pembunuh bayangan milik si kucing kecil dan teknik serangannya berasal dari ilmu pembunuhan Dao dan bisa melawan kekuatan garis keturunannya. Yang membuatnya merasa ngeri adalah karena Zhao Feng yang dia tusuk bukanlah Zhao Feng yang sebenarnya. Sebuah ledakan yang menggelegar terdengar melintasi dimensi jiwa, seolah-olah 10.000 kilatan petir telah turun. Tubuh kaisar tertinggi kegelapan malam terluka dan ledakan kekuatan pun meledak di seluruh jiwanya. Bam! Detik berikutnya, kekuatan fisik yang mendominasi menimpa tubuh kaisar tertinggi kegelapan malam saat dia ditutupi oleh cahaya biru kemasan. Boom! Boom! Bam! Seluruh bangunan tempat pelatihan Zhao Feng pun berubah menjadi debu. Kaisar tertinggi kegelapan malam, aku sudah menunggumu. Tubuh suci biru kemasan Zhao Feng membuatnya lebih tinggi saat dia melepaskan tinju dominasi petir suci miliknya. Zhao Feng yang sebenarnya telah berlatih di ruangan lain di bawahnya pemandangan dia yang sedang berlatih dan bermeditasi sebenarnya nyata, tetapi Zhao Feng yang ditikam itu hanyalah tubuh buatan dari akar lotus giok salju spiritual. Karena Zhao Feng yang asli berlatih tepat berada di bawah tubuh buatan itu, sulit untuk melihat perbedaannya. Selain itu, Zhao Feng membuat kucing kecil duduk diam di sudut ruangan di belakang tubuh palsunya itu. Selama kaisar tertinggi kegelapan malam menusuk Zhao Feng palsu, dia tidak akan bisa menghindari serangan kucing kecil. Garis bawah aku terjebak. Garis bawah. Tubuh kaisar tertinggi kegelapan malam terlempar ke langit saat dia terluka oleh kekuatan gabungan Zhao Feng dan kucing kecil. Meskipun teknik gerakannya sangat gesit, mata kiri Zhao Feng telah terkunci padanya. Tinju dominasi petir suci. Zhao Feng melepaskan pukulan raksasa yang sepertinya membakar langit setiap saat pukulan tersebut melesat. Bam, bam, boom. Di bawah rentetan serangan terus-menerus dari tinju dominasi petir suci dan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah milik Zhao Feng, tubuh kaisar tertinggi kegelapan malam langsung hancur menjadi debu karena efek yang menyulut pembakaran. Teknik duplikat 8 sayap bayangan yang aneh. Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat dua sosok muncul dari tubuh kaisar tertinggi kegelapan malam. Salah satunya adalah duplikat yang menyerap sebagian besar kerusakan dan telah hancur. Di sisi lainnya ada tubuh asli yang berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan menggunakan teknik yang mirip dengan kucing kecil. Sepasang sayap kelelawar membentang di punggung kaisar tertinggi kegelapan malam saat ia menyatu ke dalam kegelapan malam dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, kaisar tertinggi kegelapan malam yang sebenarnya sudah meninggalkan istana bangsawan. Itu memang ciri khasnya untuk pergi setelah satu serangan, terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak. Bahkan jika tidak berhasil pun, Zhao Feng dan kucing kecil itu telah menyergap dan melukainya. Bajingan, berani-beraninya kau datang ke istana bangsawan lagi. Sebuah suara yang kuat terdengar dari kedalaman istana bangsawan. Weng, sinar ungu kemasan melesat ke langit dan memenuhi udara. Kekuatan pertempuran calon penguasa suci. Ekspresi kaisar tertinggi kegelapan malam berubah drastis. Dia tahu bahwa bangsawan Nanfeng tidak mati, tetapi dia tidak menyangka bangsawan Nanfeng akan benar-benar menjadi lebih kuat. Weng, daerah di sekitar kaisar tertinggi kegelapan malam menjadi tertutup oleh cahaya ungu keemasan yang menghanyutkan segala sesuatu yang ada di jalurnya dan sosoknya pun tampak diremas-remas. Kaisar tertinggi kegelapan malam, para ahli di istana bangsawan bisa melihat laki-laki yang bukan dari ras manusia dengan sepasang sayap kelelawar dan tubuh yang langsing. Laki-laki bukan manusia itu ditutupi oleh sisik gelap dan dikelilingi dalam kegelapan, seolah-olah dia adalah bagian dari bayangan itu sendiri. Tahan si bajingan itu agar tetap di sini. Bangsawan Nanfeng melompat ke udara dan melepaskan cahaya ungu dan emas yang cemerlang. Meskipun cahaya tersebut tampak cantik dan indah, kekuatannya melampaui semua orang yang ada di sana. Teknik terbang sayap petir. Sepasang sayap petir angin terbentuk di punggung Zhao Feng saat ia menyerbu ke arah kaisar tertinggi kegelapan malam. Pedang penusuk langit 8 sayap bayangan. Kaisar tertinggi kegelapan malam terkekeh dengan dingin ketika sayap kelelawar di punggungnya berubah menjadi 8 bilah pedang dan mengiris ke 8 arah. 8 sinar pedang langsung mengiris cahaya ungu kemasan. Kekuatan dari masing-masing sinar pedang tersebut hampir sebanding dengan serangan kaisar di tingkat puncak. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, 8 sinar pedang tersebut sedikit lincah. Setidaknya 4 dari sinar pedang tersebut bergerak mengiris ke arah Zhao Feng dan bangsawan Nanfeng. Krak, tinju Zhao Feng menghancurkan 2 sinar pedang tersebut. Bangsawan Nanfeng juga dengan mudah menghancurkan 2 sinar pedang tersebut dengan kekuatan calon penguasa sucinya. Masalahnya adalah dia masih harus berhati-hati terhadap sinar pedang lainnya karena itu akan membahayakan yang lain di dalam istana bangsawan.
Ini artinya bangsawan Nanfeng akan kehilangan jejak kaisar tertinggi kegelapan malam karena dia perlu membantu yang lainnya. Garis bawah berapa banyak duplikat yang dimiliki orang ini. Garis bawah mata kiri Zhao Feng melihat sosok bersayap yang terbang di udara. Sua, di luar zona kepulauan besar Tianfeng, di lautan tanpa batas, sebuah cahaya gelap tiba-tiba berkedip dan membentuk sosok laki-laki dengan sayap kelelawar dan memiliki ekspresi lemah. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Langit bermata kiri. Kau berhasil membuatku gagal, tetapi mimpi burukmu baru saja dimulai. Tidak ada seorang pun di bawah alam cahaya mistik yang dapat melarikan diri dari target pembunuhanku. Kaisar tertinggi kegelapan malam menatap dengan dingin. Ekspresi bangsawan Nanfeng dan yang lainnya di dalam istana bangsawan sedikit jelek. Ini adalah kedua kalinya Kaisar tertinggi kegelapan malam memasuki istana bangsawan. Namun, murni dalam hal kecepatannya, bangsawan Nanfeng tidak dapat mengejar Kaisar tertinggi kegelapan malam bahkan dengan kekuatan pertempuran calon penguasa sucinya. Hanya satu orang di istana bangsawan yang memiliki ekspresi tenang, Zhao Feng. Kali ini, ia telah mengatur penyergapan dan memancing Kaisar tertinggi kegelapan malam untuk membunuhnya dan ia berhasil melukai targetnya. Kaisar tertinggi kegelapan malam, aku akan memberimu 10 tarikan nafas untuk melarikan diri. Pemuda berambut ungu itu tetap tenang, tetapi mata kirinya telah mengunci sosok Kaisar tertinggi kegelapan malam. Apa? Mendengar ucapannya, jantung Kaisar tertinggi kegelapan malam berdebar kencang. Semua orang di dalam istana bangsawan pun menatap Zhao Feng dengan ekspresi tak percaya. Zhao Feng hanya berdiri di sana dan tidak mengejarnya. Mata kirinya sepertinya mengabaikan keterbatasan dalam dimensi ruang dan mengunci sosok Kaisar tertinggi kegelapan malam. Junior, kau orang pertama yang mengatakan hal seperti itu padaku. Wajah Kaisar tertinggi kegelapan malam dipenuhi dengan ekspresi dingin namun dia harus pergi. Dia jelas bukan tandingan bangsawan Nanfeng dan Zhao Feng. Sebagai salah satu pembunuh terbaik, dia tidak berspesialisasi dalam pertempuran langsung. Meskipun kekuatan pertempurannya dekat dengan calon penguasa suci, kesempatannya untuk menang melawan Zhao Feng, Kaisar Setan Xuan Luo, dan yang lainnya di tingkatan seperti mereka secara langsung tidak tinggi. Zhao Feng tetap tidak bergerak dan mulai menghitung. Bangsawan Nanfeng di sebelahnya ingin beraksi tetapi dihentikan oleh Zhao Feng. Zhao Feng, aku harap kata-katamu bukanlah lelucon. Kaisar tertinggi kegelapan malam menekan amarah dan syok di hatinya saat berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan melaju ke lautan tanpa batas. 10 tarikan napas belum berakhir, jadi Zhao Feng tidak langsung mengejarnya. Tatapannya lalu tertuju pada bangsawan Nanfeng. Bangsawan, aku membutuhkan kupu-kupu suci ulat sutra awan untuk membunuh keparat itu. Zhao Feng tersenyum tipis. Zhao Feng, kau benar-benar berpikir akan mengejar Kaisar tertinggi kegelapan malam sendirian? Bangsawan Nanfeng bertanya dengan nada serius. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Zhao Feng. Dengan kupu-kupu suci ulat sutra awan, aku yakin 70–80%, jawab Zhao Feng. Periode 10 tarikan nafas perlahan mendekat dan bangsawan Nanfeng tanpa ragu-ragu segera mengeluarkan kupu-kupu suci ulat sutra awan. Kupu-kupu suci ulat sutra awan sangat senang ketika melihat Zhao Feng dan kucing kecil dan langsung bermain-main dengan si kucing kecil. Zhao Feng mengulurkan tangannya dan meletakkan kupu-kupu suci ulat sutra awan dan kucing kecil ke dalam dunia dimensi ruang kabut. Zhao Feng, hati-hati. Jangan meremehkan Kaisar tertinggi kegelapan malam dan waspadalah terhadap serangan baliknya, bangsawan Nanfeng memperingatkan. Bangsawan, tolong santai saja. Aku akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, sayap Zhao Feng mengembang dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang menuju ke lautan tanpa batas. Kilatan, dimensi, ruang, sayap, petir. Sebuah cahaya berkilauan di mata Zhao Feng saat sayap di punggungnya melepaskan kilauan cahaya yang cemerlang, meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Cepat sekali, seru bangsawan Nanfeng dan yang lainnya di dalam istana bangsawan. Kilatan dimensi ruang sayap petir adalah teknik tingkat tertinggi dari warisan petir angin. Teknik itu tidak lagi murni untuk terbang, dengan memanfaatkan kekuatan dimensi ruang, pengguna dapat berpindah tempat dari jarak yang sangat jauh. Sua, wosh. Orang bisa melihat kilatan petir berkedip di atas lautan tanpa batas. Setiap kedipan berjarak lebih dari 10.000 km. Tentu saja, karena sekarang mereka berada di lautan tanpa batas, hanya ada sedikit tekanan, gravitasi, dan yang lainnya. Jadi, siapapun akan menjadi lebih cepat lebih dari 10 kali lipat di sini daripada di wilayah teritorial daratan. Itu artinya di lautan tanpa batas,
Zhao Feng dapat melakukan perjalanan 10.000 km dalam satu kedipan mata, dan itu masih di bawah kondisi dia tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya. Setelah mengulang kembali level pelatihannya dan mempelajari teknik petir angin 5 elemen, Yuan sejati Zhao Feng menjadi lebih tebal dan lebih mendalam dari kehidupannya yang sebelumnya. Saat ini menggunakan teknik kilatan dimensi ruang sayap petir seperti ikan yang berenang bebas di dalam air. Di tempat lain di lautan tanpa batas. Lelucon macam apa itu? Memberiku 10 tarikan nafas untuk melarikan diri. Apakah bocah berandalan itu tidak takut angin akan memotong lidahnya? Siluet kaisar tertinggi kegelapan malam dapat dilihat dalam cahaya gelap. Setelah meninggalkan istana bangsawan, kaisar tertinggi kegelapan malam menggunakan teknik rahasianya dan terbang sejauh 100.000 km dalam satu tarikan nafas. Ekspresi mengejek terbentuk di wajah kaisar tertinggi kegelapan malam. Jika dia memiliki waktu sebanyak 10 tarikan nafas, bahkan seorang penguasa suci alam cahaya mistik pun tidak akan bisa mengejarnya. Dia secara naluriah berbalik dan melihat ke belakang. Memang, pesilat junior itu tidak mengejarnya. Sepertinya yang ingin dilakukan Feng Zhao hanyalah menang dengan kata-katanya saja. Wosh! Tepat saat kaisar tertinggi kegelapan malam sedang memikirkan soal itu, suara angin dan petir datang dari belakangnya bersamaan dengan gangguan di dimensi ruang yang samar. Itu, bagaimana mungkin? Ekspresi kaisar tertinggi kegelapan malam berubah drastis. Tubuhnya menjadi dingin setelah mengecek gangguan di dimensi ruang dengan indera ilahinya. Kilatan petir melesat di atas lautan tanpa batas dan mengejarnya. Dengan setiap tarikan nafasnya, jarak di antara mereka diperpendek hingga beberapa ribu kilometer. Kecepatan yang begitu mengerikan, dia hampir melebihi penguasa suci alam cahaya mistik yang tidak berspesialisasi dalam kecepatan. Kaisar tertinggi kegelapan malam menjadi ketakutan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berubah menjadi seberkas sinar kegelapan yang tiba-tiba terbelah menjadi dua, lalu terbang sejauh 7 atau 8.000 km sebelum akhirnya menghilang. Zhao Feng merasa bahwa kedua aura itu benar-benar sama. Jika itu adalah seorang kaisar biasa atau bahkan seorang calon penguasa suci, mereka akan tertipu dan kehilangan targetnya. Zhao Feng terkekeh dengan dingin dan mengikuti salah satu sinar kegelapan tersebut tanpa ragu-ragu. Kilatan dimensi ruang sayap petir. Sayap di punggung Zhao Feng sekali lagi melepaskan cahaya yang cemerlang saat ia berubah menjadi kilatan petir yang melesat di udara. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Zhao Feng mengejar salah satu sinar kegelapan yang tersembunyi. Sama sekali tidak efektif. Kepanikan akhirnya muncul di wajah kaisar tertinggi kegelapan malam. Tidak hanya kecepatan lawannya lebih cepat darinya, ia juga memiliki teknik pelacakan yang mendalam. Kekuatan garis keturunan mata dewa Zhao Feng bisa melawan semua caranya untuk bisa melarikan diri. Kilatan petir semakin mendekatinya dan dia tidak bisa menghindarinya. Jika aku tidak bisa lari, maka aku akan mengerahkan semua kekuatanku. Kegilaan yang membabi buta muncul di mata kaisar tertinggi kegelapan malam. Dia memiliki banyak teknik terlarang yang bahkan bisa mengancam penguasa suci alam cahaya mistik. Hanya satu atau dua dari mereka yang bisa menghadapi bahaya seperti ini. Detik berikutnya, Zhao Feng sekali lagi melesat dan sekarang berada dalam jarak beberapa kilometer dari kaisar tertinggi kegelapan malam. Ekspresi mematikan berkilat di mata kaisar tertinggi kegelapan malam saat teknik yang sedang dipersiapkannya sudah selesai. Yang perlu dia lakukan adalah menunggu Zhao Feng mendekat dan melakukan serangan balik. Namun, Zhao Feng tidak bergerak. Dia membuka kekuatan garis keturunan mata dewanya dan melepaskan gelombang kekuatan garis keturunan jiwa mata dewa. Rantai jiwa, rantai kristal petir ungu yang transparan melesat ke dalam dimensi jiwa dan melilit tubuh kaisar tertinggi kegelapan malam. Rantai jiwa itu langsung mengekang jiwa kaisar tertinggi kegelapan malam dan mulai membuatnya mati rasa. Jangan, tubuh kaisar tertinggi kegelapan malam membeku. Ketika jiwanya terkekang, semua serangan fisiknya pun kehilangan kekuatannya. Rantai jiwa ini juga disebut pembatasan jiwa karena mereka digunakan untuk membatasi kekuatan jiwa seseorang. Tidak peduli seberapa kuatnya kekuatan pertempuran seseorang, jika jiwa mereka dibatasi, maka semuanya akan sia-sia. Terbuka, jiwa kaisar tertinggi kegelapan malam lebih kuat dari kebanyakan kaisar di tingkat puncak, jadi dia memiliki kemampuan untuk berjuang melawan rantai jiwa. Asap hitam muncul dari rantai kristal petir ungu transparan dan mulai mengeluarkan suara aneh. Di dunia fisik, api hitam berdesir di sekitar tubuh kaisar tertinggi kegelapan malam dan menutupi segalanya dalam radius puluhan kilometer. Namun, Zhao Feng tetap tidak tergerak. Dia hanya meningkatkan kekuatannya yang membatasi kaisar tertinggi kegelapan malam. Pertahanan tubuh petir suci miliknya sangat tinggi,
sehingga gelombang kejut berapi-api yang mampu membunuh raja pun tidak akan dapat melukainya. Boom, boom, boom. Jumlah rantai petir ungu bertambah dan rantai tersebut mulai menyala-nyala ketika melepaskan desisan kekuatan dari petir dewa kesengsaraan yang bergemuruh ke dalam jiwa kaisar tertinggi kegelapan malam. Arg! Kaisar tertinggi kegelapan malam mulai berjuang dan menangis ketika tanda-tanda hangus tertinggal di seluruh jiwanya. Kaisar tertinggi kegelapan malam kemudian mulai terlihat tidak terlalu berjuang keras dan dia perlahan gemetar saat rentetan kekuatan petir dewa kesengsaraan terus berlanjut. Zhao Feng perlahan meningkatkan kekuatan rantai jiwanya. Ketika batasannya mencapai level tertentu, target akan kehilangan kendalinya atas tubuh mereka sendiri. Karena jiwa kaisar tertinggi kegelapan malam berada di tingkatan yang sama dengan jiwa Zhao Feng, tidak mudah baginya untuk mengekangnya. Tapi untungnya Zhao Feng bisa menggunakan kekuatan petir dewa kesengsaraan untuk meningkatkan kerusakan pada kaisar tertinggi kegelapan malam. Lebih dari belasan tarikan napas kemudian, 60-70% dari jiwa kaisar tertinggi kegelapan malam telah dikurung oleh Zhao Feng. Itu sudah cukup, Zhao Feng perlahan menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Meo, seberkas sinar perak abu-abu melesat. Detik berikutnya, seekor kucing kecil dan ulat sutra muncul di udara di atas kaisar tertinggi kegelapan malam. Weng, wosh. Ulat sutra kecil itu membuka mulutnya dan meludahkan gelombang benar sutra warna-warni yang langsung membungkus kaisar tertinggi kegelapan malam. Dalam sekejap mata, kaisar tertinggi kegelapan malam telah berubah menjadi kepompong yang terlihat seperti kue beras ketan warna-warni. Bam! Kucing kecil memegang sebuah sekop dan memukul kue beras ketan tersebut. Tubuh kaisar tertinggi kegelapan malam bergetar dan dia merasa pusing ketika serangan tiba-tiba itu mengganggu teknik rahasia yang akan ia gunakan. Boom! Kupu-kupu suci ulat sutra awan kemudian dengan cepat mengepakkan sayapnya dan meludahkan gelombang benang sari warna-warni ke arah kepompong yang seperti kue beras ketan tersebut. Benang sari impian, ini sudah berakhir. Kaisar tertinggi kegelapan malam merasa tubuhnya mati rasa saat kehilangan kendali atas Yuan sejatinya. Ditambah lagi Zhao Feng menggunakan rantai jiwanya sehingga kaisar tertinggi kegelapan malam benar-benar terkekang. Ia kehilangan semua kemampuannya untuk melawan. Dia bahkan tidak bisa meledakkan dirinya sendiri. Zhao Feng menghela nafas lega tapi masih mempertahankan rantai jiwa dan menggunakan kekuatan petir dewa kesengsaraan untuk membuat jiwa kaisar tertinggi kegelapan malam menjadi semakin lemah. Dia tidak bisa memberikan lawannya kesempatan sama sekali karena lawannya ini adalah pesilat ahli di tingkatan seperti kaisar tertinggi kegelapan malam. Jika tidak, kaisar tertinggi kegelapan malam mungkin akan menjadi kaisar kematian kedua dan menggunakan teknik terlarang seperti kutukan pesan kematian untuk membuat Zhao Feng membayar pengorbanan kekuatan dengan sangat mahal. Selain itu, Zhao Feng ingin kaisar tertinggi kegelapan malam tetap hidup. Bahkan jika dia hanya menghancurkan dirinya sendiri tanpa menggunakan teknik terlarang, itu akan menjadi pemborosan yang besar. Tatapan mata dewa. Kekuatan garis keturunan mata dewa Zhao Feng diaktifkan dan pusaran air ungu tak berujung muncul di mata kiri Zhao Feng. Karena jiwa kaisar tertinggi kegelapan malam sudah sangat lemah, ia pun tersedot ke dalam dimensi mata kiri Zhao Feng tanpa banyak perlawanan. Segala sesuatu yang memasuki dimensi mata kirinya akan ditekan, termasuk potongan kepala yang mengandung kekuatan petir dewa kesengsaraan dan jiwa seorang kaisar. Zhao Feng pertama-tama menempatkan kaisar tertinggi kegelapan malam ke dalam dunia dimensi ruang kabut dan kemudian menggunakan segel hati kegelapan padanya. Membunuh kaisar tertinggi kegelapan malam tidak terlalu sulit bagi Zhao Feng, tujuannya adalah untuk mengendalikan seorang pembunuh yang memiliki kekuatan pertempuran yang dekat dengan penguasa suci. Hal itu dilakukan karena kaisar tertinggi kegelapan malam berdiri di puncak kekuatan dunia pembunuhan di wilayah penguasa dinasti. Kaisar Malam Kegelapan bahkan telah berpartisipasi dalam membunuh penguasa suci yang terluka dan berhasil melakukannya. Dari sini bisa terlihat seberapa besar kekuatannya. Jangan pernah berpikir soal itu. Aku lebih baik mati. Tekad kuat Kaisar tertinggi kegelapan malam sangat tangguh karena dia tahu apa yang akan terjadi. Zhao Feng merasa setengah khawatir dan juga setengah bahagia. Dia harus memperlambat menggunakan segel hati kegelapannya. Jika tidak, kesadaran kaisar tertinggi kegelapan malam yang lain mungkin akan hancur. Semakin kuat kemauan dan tekad seseorang, semakin besar kekuatan dan potensi yang akan mereka miliki begitu bisa diperbudak. Kaisar tertinggi kegelapan malam, aku memiliki madu suci ratusan sumber. Jika kau setuju untuk melayaniku selama 100 tahun, aku akan membiarkanmu tetap hidup dan memberimu beberapa bagian madu suci tersebut. Zhao Feng memberikan janjinya. Kaisar tertinggi kegelapan malam mulai berpikir. Mati,
atau menjadi penguasa suci dan dapatkan kembali kebebasanmu setelah 100 tahun. Setelah mengatakan itu, Zhao Feng mengedarkan segel hati kegelapannya secara maksimal dan mencetaknya di kedalaman jiwa kaisar tertinggi kegelapan malam. 1 jam kemudian, Tuan, seorang pria yang bukan berasal dari ras manusia dengan sepasang sayap kelelawar terlihat setengah berlutut di depan Zhao Feng. Dia memiliki ekspresi yang lemah, tetapi matanya dipenuhi dengan rasa hormat. Kau masuklah dan sembuhkan dirimu sendiri. Jangan khawatir tentang sumber dayanya. Zhao Feng mengangguk puas. Sua, dengan lambaian tangannya, dia menempatkan kaisar tertinggi kegelapan malam ke dalam pelindung lengan dunia dimensi ruang kabutnya. Dunia dimensi ruang kabut dipenuhi dengan sumber daya, sehingga kaisar tertinggi kegelapan malam akan dapat pulih dengan cepat. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng kembali ke istana bangsawan sendirian. Bangsawan Nanfeng, Zhao Feng menyerahkan kupu-kupu suci ulat sutra awan dengan ekspresi berterima kasih kepada bangsawan Nanfeng. Zhao Feng, syukurlah kau sudah kembali. Bangsawan Nanfeng menyimpan kembali kupu-kupu suci ulat sutra awan dan memeriksa Zhao Feng. Dia menyadari bahwa tidak ada tanda-tanda pertempuran di tubuh Zhao Feng. Paling tidak ada tanda-tanda cedera yang jelas. Itu artinya hanya ada 2 hasil yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah bahwa mereka hanya bentrok beberapa jurus saja sebelum akhirnya berpisah atau mereka tidak pernah bertarung sama sekali. Yang kedua adalah bahwa Zhao Feng dengan mudah menghabisi kaisar tertinggi kegelapan malam tanpa menerima cedera apapun, tapi apakah itu mungkin? Zhao Feng, kau harus berhati-hati. Kaisar tertinggi kegelapan malam tidak mudah menyerah setelah gagal membunuh. Dia sangat sabar dan bisa menunggu beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade. Bangsawan Nanfeng memperingatkan dengan nada yang serius. Setiap orang akan memiliki saat-saat ketika kelemahan mereka terungkap dan pembunuh bayaran yang baik akan memahami saat-saat itu dengan sempurna. Itu tidak aneh bagi seorang pembunuh bayaran untuk membunuh seseorang yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Bangsawan, kau bisa santai. Kaisar tertinggi kegelapan malam tidak akan pernah menyebabkan masalah bagimu atau aku lagi, kata Zhao Feng dengan percaya diri. Mendengar perkataannya, bangsawan Nanfeng berteriak kaget. Mungkinkah kau telah menghabisi kaisar tertinggi kegelapan malam? Kau bisa mengatakannya seperti itu. Zhao Feng tidak menjelaskan banyak hal. Dia tidak ingin semua orang tahu tentang kaisar tertinggi kegelapan malam karena dia akan menjadi salah satu kartu andalan rahasia Zhao Feng di masa depan. Bangsawan Nanfeng menatap Zhao Feng dalam-dalam. Dia bisa mengatakan bahwa definisi Zhao Feng tentang menghabisi kaisar tertinggi kegelapan malam jelas tidak sesederhana itu. Sebelum dia pergi, Zhao Feng berkata dengan nada menyelidik, kupu-kupu suci ulat sutra awan telah pulih ke puncak kekuatannya dalam setiap aspek. Aku bertanya-tanya apakah bangsawan mungkin ingin menukarkannya dengan kesempatan untuk bisa menembus ke alam cahaya mistik. Mendengar ucapannya, sebuah sinar berkilat di mata bangsawan Nanfeng saat menatap Zhao Feng untuk waktu yang lama. Zhao Feng tersenyum dan tetap tenang terhadap tekanan samar dari calon penguasa suci di hadapannya ini. Mereka yang mengenal bangsawan Nanfeng tahu bahwa kupu-kupu suci ulat sutra awan adalah hartanya. Tidak hanya memiliki kemampuan yang kuat, makhluk itu juga sangat berarti baginya pada tingkatan yang sangat pribadi, jadi Zhao Feng hanya menguji peruntungannya. Dia sangat tergerak oleh kemampuan kupu-kupu suci ulat sutra awan. Yang paling penting adalah dia memiliki sisa 10 porsi madu suci ratusan sumber sehingga bisa memberikan 1 porsi untuk ditukarkan dengan kupu-kupu suci ulat sutra awan dan membantu bangsawan Nanfeng menerobos ke tahapan alam cahaya mistik. Bangsawan Nanfeng berpikir cukup lama sebelum akhirnya berkata, Zhao Feng, aku harus memikirkannya. Zhao Feng sangat terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa bangsawan Nanfeng akan langsung menolaknya. Tentu saja, kau juga harus bersiap menerima kenyataan bahwa peluang aku menyetujui hal tersebut tidaklah tinggi. Jika itu orang lain atau saran lainnya, aku bahkan tidak akan memikirkannya, tambah bangsawan Nanfeng. Aku mengerti. Zhao Feng tersenyum. Dia sudah terkejut bahwa bangsawan Nanfeng mau mempertimbangkannya. Jelas terlihat bahwa bangsawan Nanfeng juga tahu bahwa Zhao Feng memiliki madu suci ratusan sumber. Bagaimanapun juga, sudah setengah tahun berlalu sejak dimensi ilusi ilahi berakhir. Menerobos ke alam cahaya mistik adalah impian bangsawan Nanfeng. Nasibnya akan banyak berubah jika dia berhasil mengambil langkah itu. Namun kupu-kupu suci ulat sutra awan juga sangat berarti baginya dan nilainya juga melebihi madu suci ratusan sumber. Bangsawan, tolong pikirkan tentang hal itu. Selain madu suci ratusan sumber, aku juga akan memberikan beberapa batu legendaris yang dapat digunakan untuk membuat senjata dewa di bawah standar.
Nilai gabungan semuanya pasti akan melebihi kupu-kupu suci ulat sutra awan. Zhao Feng memberikan kesepakatannya. Dia tahu bahwa nilai kupu-kupu suci ulat sutra awan melebihi madu suci ratusan sumber karena bibit benang sarinya juga dapat meningkatkan peluang seseorang untuk menembus ke tahapan alam cahaya mistik. Satu-satunya masalah adalah kupu-kupu suci ulat sutra awan memiliki persediaan bibit benang sari yang terbatas dan membuat terlalu banyak bibit benang sari tersebut akan mempengaruhi potensi dan pertumbuhannya. Kupu-kupu suci ulat sutra awan juga membutuhkan waktu 100 tahun untuk membuat bibit benang sari berikutnya. Jika kupu-kupu itu dipaksa membuatnya dengan cepat, maka hampir dipastikan bibit benang sarinya akan kehilangan semua keefektifannya untuk menembus ke alam cahaya mistik. Batu legendaris yang bisa membuat senjata dewa di bawah standar. Detak jantung bangsawan Nanfeng sedikit melambat saat menatap kepergian Zhao Feng. Saat ini, dia berada di tingkatan calon penguasa suci dan dengan satu porsi madu suci ratusan sumber, hampir bisa dijamin dia akan bisa menembus ke alam cahaya mistik. Batu dan logam legendaris memungkinkannya untuk membuat senjata dewa di bawah standar, atau setidaknya senjata yang kekuatannya hampir mendekati senjata dewa di bawah standar. Hal tersebut juga akan meningkatkan kekuatan pertempurannya dan menebus hilangnya kupu-kupu suci ulat sutra awan. Zhao Feng kembali ke gedung tempat tinggalnya yang memiliki kebun. "Kakak Zhao," sebuah suara terdengar dari taman. "Tuan Putri." Zhao Feng terkejut saat melihat Putri Yuqing yang menyelinap ke gedungnya. Ini pertama kalinya dia datang untuk mencari Zhao Feng setelah bangsawan Nanfeng menegurnya untuk tidak mendekati Zhao Feng. Zhao Feng langsung merasa sedikit sakit kepala ketika melihatnya. "Kakak Zhao, aku tidak akan mengganggumu. Aku hanya ingin kau membantuku menjinakkan monyet." Putri Yuqing memberitahu Zhao Feng mengapa dia ada di sini. Sejak dia mencapai umur dewasa belum lama ini, Putri Yuqing menerima hadiah dari Kekaisaran Gan yang Agung. Hadiahnya adalah hewan peliharaan sejenis monyet tingkat tinggi. "Tentu, aku akan membantumu." Zhao Feng mengangguk setuju. Dia bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Kucing kecil sudah lebih dari cukup. "Tuan Putri, apa artinya kupu-kupu suci ulat sutra awan bagi ayahmu?" tanya Zhao Feng. Ini menyangkut apakah dia akan bisa mendapatkan kupu-kupu suci ulat sutra awan, hewan peliharaan spiritual dengan kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno. "Kupu-kupu suci ulat sutra awan diberikan kepada ayahku oleh nenek buyutku sebelum dia meninggal." Putri Yuqing menjawab pertanyaan Zhao Feng. Zhao Feng langsung mengerti. Kupu-kupu suci ulat sutra awan memiliki banyak nilai sentimental pada bangsawan Nanfeng. Tidak heran dia begitu ragu-ragu untuk melepaskannya. Garis bawah sepertinya peluang untuk bisa disetujui bangsawan Nanfeng tidak terlalu tinggi ya. Garis bawah Zhao Feng bergumam di dalam hatinya. Di dalam ruangan pelatihannya, Zhao Feng duduk dan menyatukan kesadarannya ke dalam dunia dimensi ruang kabut. Dunia kecil dari dunia dimensi ruang kabut sangat luas, beberapa kali lipat lebih besar dari negara awan. Pada saat ini, Kaisar tertinggi kegelapan malam sedang duduk di sebuah sudut dan berlatih dengan tenang. Luka-luka Kaisar tertinggi kegelapan malam kebanyakan berada di jiwanya. Meskipun ada beberapa sumber daya pelatihan dari Istana Xieyang yang bisa menyembuhkan jiwa, kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan petir dewa kesengsaraan tidak bisa disembuhkan dengan mudah. "Kaisar tertinggi kegelapan malam, aku ingin kau membuat organisasi pembunuhan bawah tanah yang mirip dengan organisasi sudut sekat hitam setelah kau memulihkan sebagian besar luka-lukamu," kata Zhao Feng. "Lapor Tuan, sudut sekat hitam memiliki pesilat elit mereka sendiri yang bertanggung jawab untuk menemukan informasi, membunuh, melarikan diri, dan sebagainya. Hanya pembunuh saja tidak cukup untuk membangun organisasi yang mirip dengan sudut sekat hitam," jawab Kaisar tertinggi kegelapan malam dengan hormat dan memberitahukan Zhao Feng seperti apa pemikirannya. Zhao Feng tidak merasa hal itu aneh karena setelah segel hati kegelapan disempurnakan, target akan bisa mempertahankan pemikirannya masing-masing. "Ceritakan lebih banyak soal itu." Sudut sekat hitam adalah salah satu dari 3 organisasi bawah tanah terbesar dan memiliki agen informasinya sendiri, para pembunuh, metode untuk mencuci uang, dan sebagainya. Organisasi ini berada di antara penguasa dinasti dan kelompok dan aliran pelatihan bela diri. Selain itu organisasi ini selalu netral. Mereka tidak pernah melatih pembunuh bayaran mereka sendiri. Siapapun yang cukup kuat bisa menjadi pembunuh bayaran dan menerima semua jenis misi. Kaisar tertinggi kegelapan malam menjelaskan. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Keistimewaan organisasi sudut sekat hitam adalah karena mereka organisasi netral dan tidak perlu bergantung pada orang lain. Kau tidak perlu khawatir soal agen informasinya. Yang perlu kau lakukan adalah membuat organisasi pembunuhan. Aku akan menyediakan semua sumber dayanya, perintah Zhao Feng.
Setiap orang memiliki spesialisasinya masing-masing dan setiap kelompok super harus memiliki departemen-departemen yang terpisah. Tanpa diragukan lagi, Kaisar tertinggi kegelapan malam berdiri di puncak kekuatan dunia pembunuhan. Yang membuat Zhao Feng senang sekaligus terkejut adalah ambisi Kaisar tertinggi kegelapan malam tidak kecil. Dia sudah membentuk kelompok pesilat elitnya sendiri di dunia bawah tanah. Itu artinya tahap awal pembentukan organisasi pembunuhannya, Zhao Feng tidak akan kekurangan anggota pesilat elit. Ini satu porsi madu suci ratusan sumber. Kau bisa menggunakannya untuk menerobos ke tahapan alam cahaya mistik saat waktunya tepat. Kesepakatan di antara kita masih tetap berlaku. Asalkan kau mau melayaniku selama 100 tahun, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Zhao Feng mengeluarkan botol kecil berisi madu warna-warni yang setengah beku. Terima kasih Tuan. Kaisar tertinggi kegelapan malam mengambil botol kecil madu suci ratusan sumber dengan tangan bergetar. Dengan kekuatannya saat ini dan bantuan madu suci ratusan sumber, peluangnya untuk berhasil menembus alam cahaya mistik telah mencapai 40–50%. Tentu saja, sebelumnya dia harus pulih terlebih dahulu ke kondisi puncaknya. Di sudut lain dari dunia dimensi ruang kabut, Zhao Feng memeriksa situasi lebah penyengat 5 racun. Lebah-lebah tersebut telah tumbuh secara drastis setelah meninggalkan dimensi ilusi ilahi. Hampir semuanya telah menjadi lebah elit yang sebanding dengan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Ada total 7 atau 800 lebah dan ada hampir 100 raja lebah. Namun, jumlah kaisar lebah masih cukup rendah, hanya ada 8 ekor. Tetapi meskipun demikian, Zhao Feng sangat terkejut. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan yang lemah dan membesarkan semuanya untuk menjadi raja lebah. Hanya memikirkan ribuan raja lebah saja sudah menakutkan. Hal itu bahkan sudah cukup untuk membuat seorang penguasa suci mundur. Banyak waktu dan sumber daya yang akan dibutuhkan bagi mereka untuk mencapai tahapan itu. Zhao Feng menarik kembali kesadarannya. Dia telah memutuskan untuk tetap tinggal di istana bangsawan karena sedang menunggu seseorang. Namun Zhao Feng tidak yakin apakah orang itu akan benar-benar datang. Zhao Feng menutup matanya dan mulai berlatih dengan tenang di dalam ruangannya. Sebelum Kaisar tertinggi kegelapan malam tiba, Zhao Feng telah berada pada saat kritis untuk mencapai level ke-8 dari teknik petir angin 5 elemennya dan sekarang dia akan melanjutkan untuk menerobos level tersebut. Karena kekuatan keinginannya yang kuat dan jumlah sumber daya yang dimilikinya, Zhao Feng tidak memiliki hambatan dalam menerobos. Beberapa hari kemudian, pusaran air hijau dan biru mulai terbentuk di udara di atas gedung tempat tinggal Zhao Feng. Aura pusaran air itu sangat kacau balau ketika kekuatan elemen air dan kayu petir angin berputar terus-menerus. 10 hari kemudian, Weng, boom. Percikan api merah yang menyala-nyala muncul di tengah pusaran petir angin dan memancarkan aura api dan petir yang membabi buta. Di saat yang sama, kekuatan kayu petir angin dalam dimensi Yuan sejati Zhao Feng mulai meluas dan membentuk elemen ketiga dari teknik petir angin 5 elemen, api petir angin. Karena dia mempelajari teknik petir angin 5 elemen, dimensi Yuan sejati Zhao Feng berbeda dari pesilat biasa di tahapan alam dewa kekosongan lainnya. Kristal inti miliknya memiliki lapisan tipis yang memisahkan air petir angin dari kayu petir angin. Di antara kedua elemen tersebut, air petir angin adalah dasar kekuatannya sehingga memiliki jumlah tertinggi. Air petir angin dapat diubah menjadi kayu petir angin dan saat ini, sebuah lapisan tipis muncul setelah kayu petir angin untuk memisahkannya dari elemen api petir angin. Api petir angin mirip dengan petir angin merah kehancuran dari kehidupannya yang sebelumnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa Zhao Feng berhasil membentuknya dengan mudah. Api petir angin memiliki serangan dan kekuatan terkuat. Elemen ini juga dapat memperkuat teknik pertempuran rahasia seperti sayap petir angin. Zhao Feng terus membentuk kekuatan api petir angin. Pada saat yang sama, dia juga mengambil beberapa sumber daya berelemen api dari dunia dimensi ruang kabut untuk meningkatkan efisiensinya. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu dan Zhao Feng telah sepenuhnya melangkah ke level 8 teknik petir angin. Pada saat ini, sedikit cahaya merah dari kekuatan petir anginnya mengambil hampir seperempat ruangan di dalam dimensi Yuan sejati. Zhao Feng bisa merasakan level pelatihannya perlahan mendekati tahap akhir Raja Alam Dewa Kekosongan. Weng, dia mengedarkan kekuatan api petir angin untuk menempat tubuh petir suci kun emasnya dan menyadari hal itu sangat efektif. Tubuh petir suci kun emas yang berada pada tahap akhir level ke-5 sudah lama tidak ada perkembangan. Namun setelah ditempa oleh kekuatan api petir angin, tubuh petir sucinya menunjukkan tanda-tanda mendekati puncak level ke-5. Zhao Feng mulai menyadari bahwa saat ini dia berada pada tahapan di mana kekuatannya meningkat dengan cepat.
Sudah waktunya untuk menggunakan madu suci ratusan sumber. Mata Zhao Feng berbinar-binar saat botol madu warna-warni muncul di tangannya. Penguasa suci alam cahaya mistik. Zhao Feng masih memiliki sisa 9 porsi madu suci ratusan sumber setelah memberikan satu kepada kaisar tertinggi kegelapan malam. Dia membutuhkan 3 porsi untuk dirinya sendiri. Yang pertama akan digunakan ketika hendak mencapai batas maksimal level 5 dari tubuh petir sucinya. Yang kedua akan digunakan ketika hendak menerobos ke alam cahaya mistik dan yang ketiga akan digunakan untuk menerobos ke level 6 dari tubuh petir sucinya. Sebenarnya menggunakan madu suci ratusan sumber lebih dari satu kali akan mengurangi efeknya, jadi menggunakan lebih dari 3 porsi atau bahkan hanya 2 saja akan menghabiskan sebagian dari keefektifan madu suci ratusan sumber. Garis bawah aku akan menggunakan 1 porsi dari madu suci ratusan sumber ketika api angin petir telah menempa tubuhku hingga ke level 5 dari tubuh petir suci untuk menciptakan dasar yang kuat untuk level ke-6 dari tubuh petir suci dan alam cahaya mistik. Garis bawah Zhao Feng berpikir sejenak sebelum akhirnya menahan keinginannya untuk menggunakan madu suci ratusan sumber sekarang. Semakin akhir dia menggunakan madu suci ratusan sumber, semakin efektif efeknya. Zhao Feng sedang menunggu saat yang tepat. Di dalam ruangannya, Zhao Feng terus menyerap kekuatan petir Dewa Kesengsaraan. Teknik 10.000 pikiran ilahinya dapat dibagi menjadi beberapa pemikiran jika dia tidak pada saat-saat kritis untuk menerobos. Menyerap kekuatan petir Dewa Kesengsaraan adalah tugas harian. Weng, lebih dari 1.500 simbol petir Dewa Kesengsaraan bersinar di lautan jiwa ungunya, dan gumpalan petir terus menyempurnakan jiwanya. Lautan jiwa ungu Zhao Feng telah mencapai batas maksimal 1.000 meter dari kehidupannya yang sebelumnya dan lebih kental dari sebelumnya. Jiwanya sudah hampir melampaui jangkauan pesilat di level kaisar dan hampir menyentuh tingkat penguasa suci alam cahaya mistik. Aku hampir bisa mulai menyerap petir Dewa Kesengsaraan ke dalam yuan sejati petir anginku. Sebuah cahaya berkilau di mata Zhao Feng. Dalam kehidupannya kali ini, dia tidak menggunakan yuan sejatinya untuk menyerap terlalu banyak kekuatan petir Dewa Kesengsaraan. Sebagai gantinya, dia mulai melakukannya setelah memahaminya dengan lebih lengkap. Gumpalan kekuatan petir Dewa Kesengsaraan dilepaskan dari simbol petir Dewa Kesengsaraan di dalam lautan jiwa ungu dan bergabung ke dalam dimensi yuan sejatinya. Namun, yuan sejatinya terasa sangat tebal di dalam dimensi yuan sejatinya. Setelah menyatukan semua yuan sejatinya, kekuatan petir Dewa Kesengsaraan dapat berkurang drastis. Saat ini Zhao Feng hanya bisa memilih untuk menggabungkannya ke dalam api petir anginnya yang tidak hanya memiliki kekuatan serangan terkuat, elemen itu juga memiliki jumlah terkecil. Menggabungkannya ke dalam api petir angin berarti kekuatan petir Dewa Kesengsaraan akan dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Tepat ketika Zhao Feng hendak melakukannya, seorang tamu yang tidak diundang tiba di istana bangsawan. Saat Zhao Feng sedang berlatih, dia merasakan yuan sejati dan kekuatan garis keturunannya mulai membeku. Bahkan jiwanya pun menjadi berat karena suatu alasan. Aura yang luar biasa muncul dan mempengaruhi seluruh istana bangsawan. Aura ini tampaknya berkuasa atas segala sesuatu dan membuat Yuan Qi, sumber energi murni, di segala arah bergetar, seolah membungkuk kepada seorang pesilat suci. Semua Yuan Qi, termasuk Yuan sejati, kekuatan garis keturunan, dan kekuatan keinginan tidak dapat lepas dari tekanan aura tersebut. Aura ini, Zhao Feng mengangkat kepalanya dan gelombang kekuatan menerjang hatinya. Langit dalam radius beberapa ribu kilometer tampak redup seolah-olah kegelapan telah turun. Dalam sekejap mata, segala sesuatu dalam radius beberapa ribu kilometer dari istana bangsawan telah memasuki dunia kegelapan. Istana bangsawan menjadi sunyi senyap. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya membeku dan bahkan tidak bisa berbicara. Kekuatan ini bisa membalikkan langit dan bumi dan itu belum pernah terlihat sebelumnya. Di aula samping istana bangsawan. Bangsawan Nanfeng, kau harus tahu alasan mengapa aku ada di sini, seorang panglima setan berjubah hitam dan tertutup kegelapan perlahan berbicara. Wujud keberadaan hidupnya telah meningkat dan matanya hitam. Kekuatan keinginannya sepertinya mengandung kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Suaranya bergema di seluruh udara seperti penguasa langit dan bumi. Seolah-olah tidak ada yang bisa melawan kehendaknya. Pesilat biasa di tahapan alam dewa kekosongan mungkin tidak akan dapat berbicara atau bahkan bernapas. Semuanya telah ditekan, termasuk aliran darah. Panglima Setan 9 Kegelapan, kau seorang penguasa suci alam cahaya mistik. Apakah benar-benar layak bagimu untuk secara pribadi beraksi terhadap seorang pesilat junior? Selain itu, bahkan jika aku bersedia melakukannya, kekuatan kekaisaran tidak boleh diremehkan, ujar bangsawan Nanfeng sambil menarik nafas dalam-dalam.
Setiap tindakan dan gerakannya termasuk bernapas menjadi jauh lebih berat dari biasanya karena aura alam cahaya mistik. Ini masih di bawah kondisi pihak lain itu sengaja menyembunyikannya. Jika tidak, hanya aura dari penguasa suci saja sudah dapat mengunci dimensi ruang dan langsung membunuh lebih dari 99% makhluk di dalam istana bangsawan. Penguasa suci alam cahaya mistik berdiri di puncak zaman ini dan bisa melihat salah satu dari mereka saja sangat sulit. Si Zhao Feng itu adalah kaisar langit bermata kiri yang terkenal di seluruh lautan Chang, bukan pesilat junior yang tidak dikenal. Istana Sembilan Kegelapan akan membayar semua kerugian yang didapatkan oleh istana bangsawan. Adapun kekuatan kekaisaran, aku secara pribadi akan pergi ke aula kekaisaran agung dan meminta maaf kepada mereka. Kata-kata Panglima Setan Sembilan Kegelapan sangat lancar dan tidak bisa ditolak. Karena dia mengeluarkan identitas kaisar langit bermata kiri, maka tidak ada yang akan mengatakan bahwa dia adalah pengganggu. Dia juga akan membayar semua kerugian istana bangsawan dan bertanggung jawab atas hilangnya kewibawaan kekaisaran. Panglima Setan Sembilan Kegelapan hanya memiliki satu tujuan yaitu untuk menangkap Zhao Feng. Ekspresi bangsawan Nan Feng berubah-ubah untuk sementara waktu sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Panglima Setan, aku minta maaf, tapi Zhao Feng adalah temanku. Bagaimana semua orang akan memandangku jika aku menyerahkannya? Bangsawan Nan Feng tidak dapat melawan penguasa setan Sembilan Kegelapan jika karena alasan yang umum, jadi dia mengeluarkan alasan hubungan pribadi. Bagaimanapun juga, dia akan melakukan yang terbaik. Bangsawan Nan Feng, apakah kau tidak menghargai permintaanku? Panglima setan Sembilan Kegelapan menjadi marah dan kegelapan di sekitarnya mulai berputar-putar. Boom! Kekuatan garis keturunan dan Yuan sejati bangsawan Nan Feng mulai bergetar dan berderak di bawah kekuatan keinginan Panglima Setan Sembilan Kegelapan. Ini masih di bawah kondisi bahwa dia telah mencapai tingkatan calon penguasa suci. Selain istana penyangga langit, pemimpin di dunia persilatan, siapa lagi yang harus dihadapi oleh pihak kekaisaran Gan Yang Agung? Bangsawan Nan Feng tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan ketika kekuatan yang tak terlihat dari warisan agungnya membentuk sosok naga di udara yang berputar di sekitar tubuhnya dan mengurangi tekanan yang harus dihadapinya. Warisan agung naga dari penguasa dinasti, ekspresi Panglima Setan Sembilan Kegelapan menjadi sedikit jelek saat menatap bangsawan Nan Feng. Warisan agung naga bukan hanya warisan agung biasa. Itu adalah kekuatan yang hanya bisa dikontrol oleh para petinggi kekaisaran yang berdarah murni dan itu adalah alasan mendasar mengapa kekaisaran Gan Yang Agung bisa mengendalikannya. Penguasa Setan Sembilan Kegelapan tahu bahwa bangsawan Nan Feng sedang memperingatkannya tentang siapa penguasa sebenarnya dari zona benua ini. Bangsawan Nan Feng yang berada di tingkat calon penguasa suci ditambah dengan warisan agung naga dan kupu-kupu suci ulat sutra awan memiliki kemampuan untuk bertarung melawan seorang penguasa suci. Di saat keduanya sepertinya dalam kebuntuan negosiasi. Bangsawan Nan Feng, seorang pemuda berambut ungu berjalan ke aula samping. Zhao Feng, baik bangsawan Nan Feng maupun Panglima Setan Sembilan Kegelapan menatap pemuda tersebut. Zhao Feng merasa bahwa semua kekuatan di dalam aula ditekan oleh aura alam cahaya mistik. Wujud keberadaan hidup dan kekuatan Panglima Setan Sembilan Kegelapan Suci telah melampaui batas tubuh manusia biasa dan mencapai tingkatan yang luar biasa yang memberinya kemampuan untuk mengawasi langit dan bumi, seolah-olah ia sedang memandang rendah semut-semut di bawahnya. Kau Zhao Feng, jika kau tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah, ikutlah denganku, kata Panglima Setan Sembilan Kegelapan dengan tanpa emosi. Zhao Feng merasa tubuh dan jiwanya menjadi berat di bawah tatapannya. Pada saat ini, setiap tindakan Zhao Feng, termasuk pikirannya menjadi jauh lebih lambat dari biasanya. Tidak diketahui siapa yang akan menang. Namun satu hal yang pasti, setelah mereka mulai bertarung, Zhao Feng akan segera ditekan olehnya. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Mata Zhao Feng terlihat tenang. Panglima Setan Sembilan Kegelapan terdiam sejenak. Zhao Feng telah membunuh beberapa kaisar di tingkat puncak dari Istana Sembilan Kegelapan. Dia benar-benar setuju untuk pergi dengan patuh. Ekspresi bangsawan Nan Feng berubah. Zhao Feng, jangan takut padanya. Aku berhutang budi padamu dan kita bisa melawan seorang penguasa suci dengan kekuatan gabungan kita. Zhao Feng, bangsawan Nan Feng, dan kupu-kupu suci ulat sutra awan memang memiliki kemampuan untuk melawan Panglima Setan Sembilan Kegelapan. Lagi pula, kekuatan mereka telah melampaui kaisar di tingkat puncak dan mereka berdua berada pada tingkatan calon penguasa suci. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh penguasa Setan Sembilan Kegelapan. Dia tidak takut pada kedua orang ini, tetapi mewaspadai kekuatan kekaisaran Gan Yang Agung, atau lebih tepatnya aula kekaisaran agung. Terima kasih. Namun,
Meskipun kau mungkin bisa melindungiku untuk sementara waktu, kau tetap tidak bisa melindungiku selamanya. Lagi pula, aku berharap bangsawan akan bersedia membalas budi setelah menembus ke alam cahaya mistik. Zhao Feng tersenyum tipis dan menolak permintaan bangsawan Nanfeng. Dia menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Panglima Setan Sembilan Kegelapan, wujud keberadaan yang tak tertandingi akan datang. Zhao Feng, kau, mata bangsawan Nanfeng terbelalak tak percaya. Menurut pemahamannya, Zhao Feng tidak akan melakukan apapun yang tidak diyakininya. Sua, dengan kilatan petir angin, Zhao Feng melompat ke udara di atas istana bangsawan dan tertawa terbahak-bahak. Aku sudah terlalu kesepian di antara para kaisar. Aku sudah menunggu pertempuran seperti ini untuk waktu yang lama. Boom, boom, boom. Pada saat itu, kekuatan keinginan melesat keluar dari mata Zhao Feng dan guntur menggelegar di dalam dimensi jiwa. Kekuatan keinginan dan garis keturunannya mulai terbakar saat niat pertempurannya tersulut. Kekuatan keinginan yang sangat kuat. Zhao Feng berani menantang penguasa suci alam cahaya mistik. Beberapa pesilat ahli di istana bangsawan tertegun. Bangsawan Nanfeng menatap pemuda yang penuh dengan niat pertempuran tersebut. Keberanian dan kepercayaan diri semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki olehnya, seorang calon penguasa suci. Dasar berandalan, aku bisa mengatakan bahwa kau belum pernah bertarung dengan penguasa suci sebelumnya. Bukannya marah, Panglima Setan Sembilan Kegelapan justru tertawa. Sua, dengan sebuah kelebatan, seberkas cahaya hitam langsung mendekati Zhao Feng. Bam, sebuah ledakan keras terdengar di dekat tameng penghalang zona kepulauan saat sosok setan hitam yang tinggi bentrok dengan raksasa kecil berwarna biru kemasan. Bam. Sepasang sayap petir merah raksasa membentang dari punggung raksasa biru kemasan itu saat pukulan api melesat ke udara. Begitu mereka bentrok, ledakan terdengar di sekitar Zhao Feng. Peng, sayap di punggung Zhao Feng memudar dan hampir hancur. Hanya dalam satu jurus saja, Yuan sejati dan kekuatan garis keturunannya hampir dipaksa mundur oleh cahaya setan yang kuat yang bisa menekan langit dan bumi. Untungnya, tubuh dan jiwanya sangat kuat, jadi dia tidak terluka parah. Bocah berandalan. Tadi itu 40% dari kekuatanku dan kau hanya sedikit terluka. Aku harus mengakui bahwa aku sudah meremehkanmu. Sosok hitam Panglima Setan Sembilan Kegelapan berhenti sejenak sebelum akhirnya sekali lagi ia melompat ke arah Zhao Feng dengan cahaya setan yang bisa menusuk apapun di jalurnya. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.